Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Walang. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke timur lagi teman-teman. Kemana ya? Ke Jawa Timur. Dan ini saya naik bis dari Pati menuju ke Surabaya. Dan di Surabaya nanti rencananya saya akan melanjutkan trip safari Ramadan di tahun 2025. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Ini jam 7.52 baru sampai Medaeng teman-teman. Ini ada Grab Lounge di sana. Aku nanti mau naik Damri aja kayaknya. Ini ada ininya Rosin. Kemarin aku turun di sini waktu berangkat dari Tangerang. Kita masuk di terminal Bungurasi teman-teman. Oke teman-teman, kita turun. Mbak, matur nuwun nggih. Naik kereta bandara mana? Pakai kereta. Beten. Mana ojek? Beten, Mbak. Oke teman-teman, aku nanti mau naik Damri. Ternyata Damrinya beda sini ya. Dulu kalau nggak salah di belakang. Kita santai dulu di sini. Ini tadi aku naik ini Surabaya Semarang Indonesia. Drivernya wes sepuh, waduh. Tapi seru sih semalaman. Ngoceh aja apa ngomongnya kenceng banget lagi. Nah ini Damrinya di sana, shuttle Damri ke bandaranya. Dia berangkat kalau nggak salah tuh 1 jam atau 30 menit sekali, nanti kita cek ya. Ini bis Damri yang jam 8 berangkat. Oke teman-teman, sekarang masih jam 8 pagi dan tadi kita sampai di sini kan sekitar jam 8 kurang ya. Dan saya itu masih bingung ini mau ke bandara jam segini atau nanti gitu. Nah kalau bandara jam segini di sana mau ngapain, terus kalau di sini juga mau ngapain gitu. Dan ya beginilah dilemanya orang-orang yang kotanya itu jauh dari bandara seperti Pati, Rembang, Lasem. Itu kan di tengah-tengah ya, mau ke Surabaya jauh, mau ke Semarang juga jauh gitu. Nah, supaya flightnya itu nggak ketinggalan, biasanya memang saya berangkatnya lebih awal. Apalagi kalau ke Semarang itu kan jalannya macet ya, daerah Sayung gitu. Nah, itu nggak bisa diprediksi teman-teman jalurnya. Jadi ya seperti ini kondisinya. Penerbangan saya itu masih nanti sore jam 4, sekitar jam 4, jam 5. Dan kemarin tuh masih bingung tuh mau berangkat dari Jakarta apa dari Surabaya. Soalnya kemarin saya masih muter-muter ziarah di daerah Pati dan sekitarnya kan. Nanti videonya mungkin akan saya tayangkan sebagai safari Ramadan, dan bagian ini juga salah satu bagian dari safari Ramadan teman-teman. Saya itu pengen ke suatu daerah yang ada di luar pulau sana, dan masyarakat muslim di sana itu hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, dan mereka itu minoritas di daerah tersebut gitu. Nanti menarik teman-teman kita lihat aktivitas dari masyarakat muslim yang ada di masyarakat muslim yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor. Ya, kali ini saya mau balik lagi ke Kupang teman-teman. Saya mau terbang ke Kupang nanti sore dari Surabaya, dan di Kupang nanti akan lanjut lagi Trans Timor seperti yang kemarin kita lakukan bareng Pade. Terus nanti kita akan masuk lagi ke dalam, kayak kemarin waktu itu kan masuk ke daerah TTS, itu masuk ke Patung Nasi. Nah ini lebih ke arah utara selatan ya. Selatan timur ke daerah Hamanuban teman-teman. Dan ya nanti kita lihat ya suasana Ramadan di sana tuh seperti apa, dan pasti akan banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari sana, dari teman-teman muslim yang ada di sana. Nah ini adalah bagian dari safari Ramadan kita, jalan-jalan keliling di bulan Ramadan. Sekarang itu tanggal 5 Maret tahun 2025. Ini di Terminal Bungurasi Surabaya. Kita hunting bis-bis saja dulu di sini ya teman-teman.
ada Harapan Jaya, Blitar, Pare, Surabaya. Ya tol. Baru tahu kalau ada bis kecilnya juga Harapan Jaya. Harjai. Oke teman-teman, ini jam 8.38 ada Damri yang berangkat lagi, berarti shuttle-nya itu berangkat tiap 30 menit. Oke teman-teman, sekarang jam 8.49, kita ke bandara aja yuk, kita ngadem, terus kita nyari tempat yang ada colokan, terus ngedit-ngedit aja. Dan ini saya naik Damri. Tadi ada yang nawarin ojek juga, tuh dari sini ke sana harganya 40.000 tadi kalau ojek. Kalau Damri kalau nggak salah 35 dulu, nggak tahu sekarang, nanti kita lihat ya. Ini shuttle-nya ada di sini. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di dalam bis Damri untuk ke bandara. Kalau nggak salah harga tiketnya tuh dulu 35, nggak tahu sekarang ya. Dan bisa beli bisa bayarnya langsung di kondektornya nanti atau di bapak Damrinya. Terus tadi tuh benar pengen explore Terminal Purabaya ini, kan udah lama kita nggak muter-muter di Terminal Purabaya. Cuma bawaan saya lumayan gede ini tasnya, jadi ini tas 40 liter. Dan kakinya masih belum beres teman-teman, jadi masih agak nyeri. Terus sekarang panas, Surabaya panas, jadi masih puasa mudah. Biar puasanya nggak batal, ya udah kita langsung ke bandara aja nyari yang tempat yang adem-adem. Oke, nanti kita lanjutkan di bandara. Let's go. Oke teman-teman, ini tas yang selama ini aku pakai, ini tuh 40 liter teman-teman, jadi lumayan berat. Jadi kayaknya saya harus mulai memanage lagi barang bawaan kalau jalan, karena kakinya seperti ini. Jadi mungkin saya akan nyari tas-tas yang 30 liter atau 25 liter aja, dengan mengurangi barang bawaan. Dan bawaannya mungkin akan saya lebih spesifikkan baju-bajunya berapa gitu, cari bahan-bahan yang memang tipis, yang nggak berat di bawah. Terus kayaknya harus ganti laptop nih, mudah-mudahan ada rezeki ya, biar pakai yang lebih ringan, lebih kecil, kayak MacBook Air gitu-gitu biasanya ya. Ya Pak? Jam 10? Oh gitu. Nah itu, ini bawaan saya biasa seperti ini. Nanti ada kapan-kapan gue spill ya dalamnya apa aja. Pasti ini ada sandal jepit, kelihatan tuh ada stok air minum tadi buat sahur di jalan, di bis. Cuma dibawain air teh sama Simbo tadi di termos. Oke. Ini sudah menemaniku sudah lama ini tas ini. Ya aku nanti harus nyari yang lebih kecil lagi. Ada juga shuttle kecil ternyata teman-teman, dari stasiun Pasar Turi, stasiun Gubeng, Bungurase, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Pasar apa itu tulisannya nggak kelihatan. Ada yang highest kecil. Oke teman-teman, ini tiketnya 35.000 dari Terminal Bungurase ke Bandara Juanda. Ini udah jam 9.10, berarti udah tiap setengah jam deh, ada waktu-waktu tertentunya. Jam 9
9:13 kita berangkat teman-teman. Berarti memang tiap 30 menit. Sini nih teman-teman, kalau aku kemarin tuh mau ke Mojokerto tuh nyari bisnya dari sini. Laju. Jam 9.51 kita sampai di sini. Lumayan lama ya. Karena tadi harus nganterin ke Terminal 2 dulu. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau masuk ke Bandara Juanda itu kok vibes-nya semrawut gitu. Nggak tahu ini feeling saya aja atau teman-teman juga ngerasain. Sun ya Pak. Kalau yang berangkat dari sana gitu. Kalau buat Dari oke, dari buat depan oke. Nah, oke teman-teman, kita sampai di Bandara Juanda Surabaya. Ini Terminal 1 ya. Soalnya kalau yang premium flight itu biasanya di Terminal 2. Kayak Garuda itu kalau nggak salah Terminal 2. Citylink, nggak tahu Citylink di sini apa Terminal 2 ya sekarang ya. Kayaknya di sini deh. Jadi Terminal 2 buat apa? Garuda juga di sini. Kayak ini kali internasional kali ya Terminal 2 ya. Udah lama nggak terbang dari sini teman-teman. Pesawatku masih nanti sore jadi belum ada di monitor. Jadi kita santai-santai dulu di sini. Dan ini karena lagi puasa kita nggak bisa nyari cafe buat buka laptop ya. Harus nyari tempat yang ada colokan di luar. Ngemper dah. Saya belum bisa check-in, kalau udah di dalam kan enak tuh. Oh, salah belum bisa check-in. Oke teman-teman, sekarang jam 9.58, saya sudah masuk di bukan ruang tunggu ya, ini ruang check-in counter di sana, tapi belum bisa check-in. Tapi aku mau check-in online aja, kayaknya masih bisa. Kita nunggu aja di sini adem, soalnya di luar panas. Tadi di Bungur kan panas ya, di sini aja lah adem. Sambil nyari colokan paling. Biar bisa ngedit-ngedit. Nyicil guys, nyicilnya. Oke teman-teman, tadi saya cetak boarding pass di sini, terus kita bisa langsung menuju ke ruang tunggu. Belum ada sih di sini, di itunya. Dan tadi saya lupa nggak web check-in dulu. Jadi kalau web check-in dulu bisa pilih bangku kan. Ini gue dapat di tengah. Ini suasana di Bandara Juanda teman-teman. Ada uang-uang emas. Ini bukan emas yang dipalsuin Antam kemarin ya, beda. Ya kita naik ke atas, siapin KTP sama boarding pass. Ini sekarang bagus ininya. Apa tiang-tiangnya
Oke, pemeriksaan keamanan, kita matiin dulu HP-nya ya. Waduh, aku belum jajan teman-teman. Buat buka puasa, nanti kita buka puasa tuh di pesawat. Teman-teman, kita sudah ada di dalam ruang tunggu Bandara Internasional Juanda. Dan sekarang jam 14.39. Gateku tuh di 12 di ujung. Ya udah, kita ke ujung ya. Oke, mau cari sesuatu, gorengan atau apa gitu buat buka puasa nanti di pesawat teman-teman. Ini air teh tadi pagi sih yang bawain Simbo masih ada kayaknya, jadi kayaknya masih panas. Ya udah, kita tinggal cari gorengan atau kue-kue lah. Ini ada roti penyelamat teman-teman. Roti apa berpapa ya? Ya udah, kita bungkus roti aja. Habis jajan ini roti. Ini roti yang biasa itu satunya 15.000. Terus aku lagi pakai pastry gitu. Satunya 25.000. Jadi jajannya 40.000 buat nanti buka puasa di pesawat. Harusnya sangu kurma ya, lupa tadi saya nggak bawa kurma teman-teman. Oh, ini ada co-working space. Harusnya tadi kok nggak ada di sini ya. Cuma tadi kan belum boleh check-in, belum boleh masuk. Nah, di sini itu bandaranya ada lorongnya gitu teman-teman, kayak di Bali. Jadi nggak bisa langsung nonton pesawatnya. Itu ada Airbus 330-900. Kemana itu ya? Kita nyobain co-working space-nya yuk. Terus juga ada free charging. Kita berjaga masing-masing ya kalau ngecas tempat-tempat umum seperti ini. Nah, ini co-working space-nya. Kita ngedit aja di situ ya. Oke teman-teman, kita ke gate 12 yuk. Nanti terbang dari sana. Dan buat kalian yang mager jalan bisa naik ini travelator juga di sini. Ini gate 11 apa ini? Satu masih nanti sih. Jam 16.20 boarding, 16.50 berangkat, jam 5 berangkat dari sini. Nah itu JT 692 Kupang di gate 12 benar. Sementara informasinya masih di gate 12. Ini banyak warung-warung juga buat kalian yang kelaparan bisa ke sini. Nah ini nih, dari tadi itu saya lihat ada emas-emas itu teman-teman di sana. Tadi ujung teman-teman gate-nya. Nih ada nggak? Oh, nggak ada. Itu tuh JT 692 16.50. Oke teman-teman, sekarang jam 16:12 sudah ada pemberitahuan untuk boarding. Kita boarding yuk. Nomorku tuh paling belakang kayaknya 35. Jadi kalau kalian self check-in itu biasanya dikasih emang kursi-kursi yang gusuk-gusuk sih biasanya, yang tidak diminati oleh orang, biasa di random di self check-in itu. Oke teman-teman, sudah dicek tadi, boarding pass-nya udah dirobek. Karena gue jengkel. Itu kan satu penumpang, satu pesawat kan banyak banget penumpangnya. Petugas yang di pintu itu cuma satu, teman. Akhirnya ya makin memperlambat proses jadinya. Ya sudah, kita masuk ya. Puasa-puasa nggak boleh ngomel. Tapi udah ngomel tadi mas. Oke, ya sudah. Nanti juga nggak akan banyak rekam kayaknya saya, karena duduknya di tengah, jadi nggak enak sama yang kanan kiri. Terus nanti kita ketemu lagi di Kupang. Let's go.
saya sudah ada di dalam cabin 737-900 dan butuh waktu sekitar 2 jam dari Surabaya menuju ke Kupang. Dan nanti kayaknya aku nggak banyak rekam selama perjalanan karena posisiku di tengah nih teman-teman, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya nanti kita ketemu lagi di Kupang. Nanti dari Kupang katanya sudah ada Grab dari bandara, nanti kita nyari Grab aja untuk ke penginapan. Oke. Semoga nanti senjanya bagus ya. Kita lihat ya. Let's go. Ada yang salah bangku teman-teman. 15 ke 35. Terhormat. Selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737. Ini dia yang bikin proses itunya agak lambat. Jadi buat kalian yang mau naik pesawat, dicek benar-benar nomor kursinya ya. Kami mohon untuk Soalnya kan ribet nih untuk dia pindah ke depan lagi, pasti bongkar-bongkar lagi, terus ganggu orang yang jalan di aisle juga. Ini udah mentok kaki saya guys. 737-900. We are delighted to have you with us today. For safety reasons. Di Samudra Sekas cek. Oke teman-teman, jam 20.07 kita landing di Kupang di Bandara El Tari. Di sana ada pesawat kecil itu biasanya untuk ke Sabu dan juga ke Rote kayaknya itu teman-teman. Ada Wings. Dan kita nggak pakai baggage tadi, jadi santai jalan. Yang pintu belakang lewatnya jalan biasa, yang pintu depan dia pakai gabar rata. Ini ada ATR 72600, itu kalau nggak salah buat ke Denpasar kayaknya. Jadi itu ada flight pagi dari sini ke iya ya. Enggak, pagi dia ke Surabaya teman-teman, yang pesawat yang sama. Pagi dia ke Surabaya, siang baru ke Denpasar. Ini ada yang pakai topi tilanga, kopi khas Rote. Welcome to Kupang, is Nusa Tenggara. Ayo, aku kenal gak tempat-tempat ini? Ini di Bena kalau nggak salah, di Ratenggaro, di Sumba, di Werebo, Padar. Ini antara Bena apa Bela ini kalau nggak salah, di yang sini nih. Soalnya ada 2 kampung di dekat situ juga, di daerah Tua Jawa. Oke, mari kita let's go. Yang gabar rata dia turunnya lewat sini.
Selamat datang di kota Kupang. Ini kalau untuk pengambilan bagasi di sini, di ruang pengambilan bagasinya teman-teman. Ini ruang pengambilan bagasi, tapi karena kita nggak pakai baggage, kita langsung keluar. Nah, kalau mau check-in tuh yang ke sana itu ruang check-in. Kita ke toilet dulu yuk. Oke, mari kita keluar. Ini yang jemput udah banyak juga ini. Di depan itu ada tutup Indomaretnya ya. Mana sih? Oh, dulu ada Indomaretnya deh. Tutup ya lur Indomaretnya. Nah oke teman-teman, sekarang jam 20:14 dan kita sampai dengan selamat sampai di Kupang teman-teman. Dan ya perjalanan panjang, tadi malam kita berangkat tuh jam berapa? Jam 1 dari rumah. Terus sekarang udah jam 20, udah berapa jam itu kita. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini, dan besok kita mulai petualangan serunya teman-teman. Kita mau ke, kalian tungguin ya. Ini temanya ada Safari Ramadan, jadi saya akan mengunjungi beberapa tempat yang berhubungan dengan Ramadan nih teman-teman. Dan kalau dulu kita sudah pernah ke Fak-Fak dengan slogannya mereka satu tunggu tiga batu. Kali ini kita ke komunitas muslim yang ada di Pulau Timor. Tungguin ya. Dan ya videonya mungkin akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Let's go. Teman-teman, ternyata Indomaretnya udah tutup yang di sana itu. Alfanya tadi udah buka. Oke teman-teman, ini saya memesan Grab dari Bandara El Tari Kupang menuju ke penginapanku yang tidak jauh dari bandara teman-teman, sekitar gak sampai 3 kilo. Dan waktu di bandara tadi saya tuh udah cap-cip-cup untuk milih penginapan yang dekat bandara aja, karena besok pagi kita sudah mulai jalan lagi. Dan Hotel Maya langganan saya yang ada di pinggir pantai itu sudah tidak ada lagi di aplikasi teman-teman. Tadi dapatnya itu penginapan atau kos-kosan gitu yang dekat dengan Bandara El Tari ini. Harganya murah, di aplikasi itu sekitar 100.000 aja teman-teman. Tapi yang agak aneh itu ininya nih, taksinya nih. Taksi nggak sampai 3 kilo itu harganya 83.000. Nah, sepertinya ini memang taksi biasa, terus dilabelin atau dimasukin ke aplikasi Grab aja teman-teman. Dan saya tuh penasaran nanti ketika sampai di penginapan mau ngecek dengan aplikasi Grab dari penginapan menuju ke bandara tuh berapa. Nanti kita lihat ya teman-teman. Sudah sampai di tempatnya di Wibrokos. Cuma ya, biasalah kayak Oyo ini memang kasusnya banyak seperti ini ya. Ketika sampai di sini harganya nggak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Tadi di aplikasi itu 100.000, cuma di sini katanya 150, dan ownernya bilang itu udah nggak ada kerja sama Oyo, tapi masih muncul di Oyonya gitu. Nah ini nih buat pelajaran buat kalian juga ya kalau booking. Kayaknya gua nggak rekomen deh pakai Oyo. Oke. Teman-teman, ini kamarnya seperti ini. Tempat tidur, ada AC, ada TV, ada lemari, ada kulkas. Ini tuh kos-kosan emang ya. Karena nggak ada yang make, jadi direntalin daily seperti ini. Oke teman-teman, sudah di kamar, sudah untuk pengen istirahat karena tidurnya lumayan terganggu tadi malam kan. Kita berangkat jam 1 dini hari dari Pati, terus di Surabaya juga nggak buka hotel karena emang ya udahlah ya gitu. Ngemper aja sambil ngedit. Dan tadi taksi Grab dari bandara ke sini itu jaraknya cuma nggak sampai 2 kilo sekian gitu, harganya 81.000. Nah kalau balik ke sana saya tadi nyoba bikin buka aplikasi Grab dari sini ke bandara itu harganya cuma 15.000. Aduh, nggak tahu tuh. Dan tadi taksi Grabnya itu juga taksi bandara Kupang kayaknya, taksi apa namanya? Koperasi Angkatan Udara gitu loh kayaknya sih, karena Bandara Kupang ini kan masih numpang di punyanya Angkatan Udara kalau nggak salah ya, begitulah.
harganya di markup jauh. Jadi harusnya jalan dikit. Kalian kalau nggak kayak sehat gitu, jalan kaki dikit aja ke Simpang nggak masalah sih. Cuma 2 kilo sih harusnya, nggak terlalu ini. Cuma tadi saya bawaannya banyak, berat maksudnya tasnya, terus kakinya juga masih butuh istirahat, teman-teman, belum full. Untuk jalan kaki masih nyeri, jadi ya mau nggak mau gitu. Nggak ada pilihan lain, soalnya kalau Grab motor itu juga nggak boleh masuk ke sana. Jadi ya mau nggak mau itu. Bukan Grab yang asli sih, emang kayak Grab aplikasinya dipakai untuk taksi-taksi yang ada di sana gitu. Oke, ya sudah, kita istirahat. Besok pagi kita jalan lagi. Let's go.